Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apakah suara kami terdengar dengan baik? Boleh acungkan jempolnya kalau bisa terdengar dengan baik. Puji Tuhan. Selamat Natal untuk seluruh Bapak Ibu Saudara Jemaat GPI Ebenezer. Kita bersyukur kita masih boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan mari kita bersuka cita dengan memberikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nikmati hadirat Tuhan. Kita masuk hadiratnya. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apa itu on? Mari sanjung Dia, Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami sambut Engkau, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Dia berikan dirinya, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat
Mari saudara angkat tangan bersama, katakan namanya disebut Immanuel. Aku tahu Allah beserta, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Mari saudara katakan Immanuel. Kami berpasrah pada Sang Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah serta dengan kita. Namanya disebut cukup bagiku Immanuel. Kami panggilkan namanya disebut Immanuel. Allah serta namanya disebut namanya disebut
kita bersyukur sebab kita punya Allah yang selalu beserta dengan kita. Seperti tema Natal tahun ini diambil oleh GPI Ebenezer, yakni Immanuel, cukup bagiku. Dan kita memiliki jaminan bahwa ketika Tuhan beserta dengan kita, maka kita cakap menanggung segala sesuatu dan tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Amin. Amin. Ini hari Natal yang indah. Kalau ada anak-anak, saudara-saudara di rumah bersama-sama, boleh diajak berkumpul. In frame semuanya kelihatan di frame. Kita akan sekali lagi lambai-lambaikan tangan bersama dengan keluarga. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Mari kita bersuka cita atas Natal yang begitu indah ini. Haleluya. Yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Hari Natal, hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal indah, Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah, Natal indah, Natal indah bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bersuka cita sebab Dia penebus kita telah lahir. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari bertepuk tangan. Woo! Kita sudah bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta mengagungkan kelahiran lahir Kristus dan ajaib. Kita
surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, balik alat yang setia, pohon suka yang teduh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, balik alat yang setia, pohon suka yang teduh. Terangmu menembuskan hati, menenangkan awan yang mencari mendapati dalam Engkau dan kekal. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, balik alat yang setia, pohon suka yang kesukaan yang ceria hanya ada padamu, balik alat yang setia, pohon suka yang teduh. Terang-terangmu menembuskan hati, melenyapkan awan yang mencari mendapati dalam Engkau terang kekal, yang mencari mendapati dalam Engkau terang kekal, yang mencari mendapati dalam Engkau terang kekal, terang kekal. Haleluya, haleluya. Dialah terang dunia yang akan menerangi setiap jalan hidup kita. 2020 ini jalan yang mungkin begitu gelap bagi kita. Kita bahkan tidak bisa melihat, jangankan jauh ke depan. 1 meter ke depan pun seolah-olah jalan semuanya gelap. Semua pintu tertutup. Namun kita punya terang yang ajaib, yakni Dia Sang Juru Selamat. Terang dunia yang lahir bagi kita. Bapak Ibu Saudara sudah menerima lilin. Dan kita akan bersama-sama menyalakan lilin Natal sebagai simbol bahwa kelahiran Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita punya terang yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidupnya untuk kita, yang dengan Roh Kudusnya akan menuntun setiap langkah kita dan tidak ada masa depan yang gelap bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Masa depan kita ada dalam terang Tuhan. Mari kita nyalakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Malam kudus, sunyi senyap, bintang
Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kami imani terang itu ada di rumah kami, ada di setiap hati kami. Dan kami mau kembali mengingat hanya Yesus yang kami pandang. Karena dalam lembah, sekalipun kami menaiki gunung, sekalipun kami melewati padang gurun, kami tahu Dia Immanuel, Allah yang selalu beserta. Dia tidak hanya ada dalam masa senang kita, tapi di saat kita bahkan tidak bisa mengandalkan siapapun. Hanya Dia yang dapat kita andalkan. Dia Immanuel. Yesus lahir di dunia membawa pengharapan, damai kasih dan kemurahan. Kehadirannya memberi sukacita. Sungguh besar kasih Allah, Dia berikan anaknya menyelamatkan, menebus dosa. Kehadirannya memberi sukacita. Dia Immanuel, Dia Immanuel. Selamanya sambutlah Yesus sang juru selamat. Sungguh besar kasih Allah, sungguh besar kasih Allah, diberikan anaknya menebus dosa. Kehadirannya memberi sukacita. Katakan Dia Immanuel, Dia Immanuel.
dengan iman percaya Dia Immanuel, selalu beserta Raja segala raja, memerintah selamanya. Sambutlah Raja Damai, sambutlah Raja Damai, sambutlah Yesus Sang Juru Selamat. Kami siapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, supaya kami diperbaharui, kami kembali bersemangat, karena kami tahu Dia Immanuel yang lahir buat kami, hidup bersama-sama dengan kami, dan kami menang bersamanya. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Bersama-sama akan kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anton Lagiono. Kami persilakan. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, GPIA Ebenezer. Saya Pendeta Anton mengucap syukur ya bisa ketemu walaupun lewat online pada saat pagi hari ini di dalam ibadah Natal, saudara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sutekno STH dan Ibu yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ibadah Natal. Terima kasih juga pada Pak Santo ya yang sudah menghubungi saya, dan selamat untuk wisuda Ibu yang sudah menyelesaikan kuliah dengan baik. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya tadi buka masker mengikuti protokol yang ada, sehingga dengan demikian sekalipun kita ibadah, kita tetap menjaga tertib supaya kita tetap aman menjaga diri. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih pagi ini kami mendengar firman Tuhan. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersiapkan diri untuk mendengar dan siap melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, pagi ini saya akan membaca dari Matius pasal pertama ayat 23. Tema kita, Immanuel. Matius pasal yang pertama ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa seperti sekarang ini, masihkah kita bergairah untuk mempersiapkan ibadah Natal? Kalau zaman dulu ya, saat kita mau merayakan Natal, ibadah Natal, wah ibu-ibu khususnya sibuk untuk mencari diskon. Dari satu mall ke mall yang lain, dari satu pasar ke pasar yang lain. Untuk apa? Cari diskon. Kalau di Jakarta itu, waduh, sudah repotnya luar biasa. Baik hamba-hamba Tuhannya mempersiapkan diri maupun jemaat. Dari satu mall ke mall yang lain. Apakah di tengah-tengah pandemi saat ini juga masih mempunyai gairah semacam itu? Ibu-ibu mempersiapkan dengan seragam-seragam yang ada? Atau momen Natal hari ini sudah mulai berkurang? Tapi saya pikir saudara, kalau kita mengerti makna Natal, ya, makna Natal, nggak bakalan kita kehilangan gairah untuk memperingati hari kelahiran Tuhan di muka bumi. Dan ayat yang baru kita baca mengingatkan kita sudah ditulis oleh Yesaya sekitar 750 tahun sebelum kelahiran Yesus. Tetapi diambil oleh Matius. Mengapa? Karena itu menjadi satu nubuatan yang menjadi kenyataan bahwa Tuhan hadir di tengah dunia untuk menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Yang menjadi masalahnya sekarang, mengapa sih
Dan kenapa sih gitu ya? Tuhan itu menyertai kita. Dia datang dari surga turun ke dalam dunia. Menjadi manusia. Menyertai kita. Untuk apa? Pasti ada tujuannya dong. Dan jelas saudara, kalau Tuhan menyertai kita, mesti ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kita. Iya kan? Ada sesuatu yang kita sendiri gak mampu menghadapinya. Ada sesuatu yang kita sendiri gak bisa untuk menyelesaikannya, sehingga Allah turun. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya bahwa ada satu hal yang sangat hakiki yang manusia tidak bisa menyelesaikan, sehingga Allah harus turun, yaitu tentang apa? Dosa. Allah menyertai dari kapan? Kalau saudara baca dari Kejadian pasal yang ketiga mengenai kejatuhan manusia, sesungguhnya Allah sudah menyertai untuk apa? Menjelaskan. Karena pada saat Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu nggak menyadari loh. Nggak menyadari kalau dirinya itu sudah berdosa. Dirinya berdosa berarti dirinya sudah mati. Mengapa? Karena di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilang kemuliaan Tuhan, artinya mati, artinya maut. Tetapi manusia nggak menyadari loh. Manusia nggak ngerti. Memang sih, dosa kadang-kadang kalau orang itu melakukan dosa, banyak yang nggak sadar. Dan banyak yang nggak ngeh gitu kalau dirinya itu lagi berdosa. Oleh karena itu turunnya Allah adalah untuk menyertai kita, menyadarkan, membuka, membongkar kehidupan manusia. Bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak punya hubungan langsung dengan Tuhan dengan adanya dosa. Tuhan mengasihi manusia, tapi Tuhan jijik dengan dosa. Tuhan menyayangi kita, tetapi Tuhan tidak mau kompromi dan bergaul dengan dosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah perlu turun dan menjelaskan bahwa kita ini orang berdosa. Dan orang berdosa tidak bisa hubungan langsung lagi dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tidak bisa mengadakan komunikasi lagi. Udah pisah. Pisah kita dari Tuhan. Pisah kita dari Sang Pencipta. Dan kita nggak bisa ke sana. Oleh karena itu, Tuhan yang berinisiatif turun ke dalam dunia. Hebat kan itu? Luar biasa. Kalau kita disertai para pemimpin pejabat tinggi, wah, hebat loh. Ya kan, misalnya peresmian gereja nih, didatangi salah satu pejabat tinggi, waduh, persiapannya itu dahsyat, ya kan, persiapannya itu mantap, ya kan, mesti ada seragam, ada penyambutan secara spesial, ini dan itu, ibu-ibu make upnya mantap, wah, jam 1 siang sudah pergi ke salon, seandainya itu datangnya jam 5 sore begitu ya, ibu-ibu sudah sibuk. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan sang pejabat untuk meresmikan gereja kita. Ini lebih dahsyat, saudara. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelesaikan masalah yang paling hakiki dalam hidup kita. Ya, yaitu dosa. Dan dosa itu gak bisa diselesaikan dengan diri kita sendiri. Sehingga Allah karena kasihnya kepada kita, dia turun menjadi manusia. Dan dikatakan dia rela mati, rela disalibkan. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelesaikan hal yang sangat penting bagi kebutuhan manusia. Supaya manusia bisa kembali kepada Tuhan. Supaya manusia punya hubungan yang baik lagi dengan Allah. Oleh karena itu makna Natal nggak sesungguhnya tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi ya. Peristiwa Natal tidak bakalan bisa dipisahkan dengan pemisahan apapun juga. Sekalipun keadaan kita seperti saat ini, ya kan, berat, tidak bakalan menghilangkan makna Natal.
Kadang-kala kita nggak mengerti maknanya, yang ngerti rame-ramenya. Sehingga kadang-kala ini setelah selesai rame-rame perayaan Natal, yang ada ketersinggungan, yang ada ngambek, yang ada tidak mau ke gereja lagi, gara-gara apa? Perkara-perkara kecil. Mengapa? Nggak ngerti maknanya Natal. Sehingga kita dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Tetapi saudara, kalau kita menyadari makna Natal adalah Allah turun ke dalam dunia, menyelesaikan masalah yang hakiki dari manusia, yang tidak bisa kita selesaikan dengan sendirinya. Di dalam kehidupan ini untuk punya hubungan kembali dengan Tuhan, maka kita nggak kehilangan makna Natal. Kita tetap merayakan dan tetap melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, bahwa Natal itu mengembalikan citra kita di hadapan Tuhan melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang lahir, dia yang rela disiksa, dia yang rela mati, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang. Dan selama kita ada di bumi, saat kita tahu hubungan kita sudah diperbaiki melalui Yesus Kristus Tuhan, maka kita kapan saja merasakan disertai oleh Tuhan. Mengapa? Karena kita anak-anaknya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi Yesus Kristus hadir, Yesus Kristus lahir, Yesus Kristus ada di muka bumi menyertai kita. Itu karena apa? Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita yang paling hakiki, yaitu masalah dosa. Tapi sejak Kristus lahir, maka kita sekarang punya hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Kita punya relasi yang indah dengan Tuhan. Kapanpun Anda mau datang kepada Tuhan, tanpa ada waktu 24 jam, sekarang kita bisa datang kepada Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan, lakukan. Mengapa? Tetap kita melaksanakan ibadah Natal dengan antusias. Mengapa? Karena sekarang kita tahu bahwa kita mempunyai juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang menyertai kita untuk kapan saja kita bisa ketemu dengan beliau, Yesus Kristus Tuhan, yang rela meninggalkan segala-galanya. Allah yang begitu besar menyertai kita untuk menyelesaikan dosa kita. Natal itu luar biasa. Allah beserta dengan kita menyelesaikan yang paling hakiki untuk saya dan saudara. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan menyertai kita? Mengapa Dia ada lahir di tengah-tengah kita? Karena Sang Immanuel itu datang di tengah-tengah kehidupan kita supaya Dia itu ikut bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Maka dari itu kalau di dalam Roma pasal 8 ayat 31, Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kesengsaraan, sakit penyakit, penderitaankah? Nggak ada. Mengapa? Karena bersama Tuhan, Tuhan ikut bekerja di dalam segala hal. Saudara bisa ngebayangin nggak sih? Begitu Maria di dalam kitab Matius yang baru kita baca, mendengar dari malaikat bahwa dia akan mengandung, sementara dia belum married, dia masih perawan. Sehingga dia pada saat mendengar bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan sebagai perantara Yesus lahir di muka bumi. Waduh, pergumulan loh. Kalau seandainya di gereja sini aja, ayo, ada orang, ada perawan yang tiba-tiba hamil tanpa pernikahan. Gosipnya kayak apa? Ya kan? Tuh lihat tuh, dasar perawan ganjen, gitu kan? Dasar perawan nggak ngerti diri, begitu kan? Lalu mesti dijauhin. Nah, ibu-ibu yang suka ngegosip,
waduh full. Gereja Ebenezer sih nggak ada yang suka gosip ya, nggak ada gereja sono tuh yang suka ngegosip. Gereja sini mah nggak ada yang suka ngegosip. Yang gereja sono, tapi yang di sono lagi duduk di sini tuh, lagi Natalan di sini sama-sama ngegosip mesti. Waduh, ini dasar wanita yang nggak bener, wanita yang nggak suka jual diri lah, apalah, dijauhkanlah pergaulan dengan anak-anak kita. Kenapa? Karena dia hamil sebelum nikah. Ya kan? Nah, itu manusiawi banget sih, di mana-mana terjadi begitu. Tapi pergumulan Maria ini sangat berat. Sehingga dia bisa mengatakan apa? Dia seorang yang hidup takut akan Tuhan. Aku hamba Tuhan, jadilah kehendakmu di dalam hidupku, kata Maria. Walaupun dia tahu tuh bayangannya, satu saat hukumnya di sana dirajam batu, sudah. Dia diikat, dalamnya dilemparin. Bahkan ada yang mengatakan hukum di sana kalau ada orang kayak begitu berzina, tubuhnya dipendem, kalau bahasa Jawa ya kan, dikubur, lalu orang lewat kepalanya doang yang dilemparin. Waduh, lebih sadis kan itu, ya kan? Dan itu ada dalam bayangan Maria. Dan saya yakin Maria juga antara was-was dan cemas, manusiawi banget gitu loh, ya kan? Tetapi dia tetap melakoninya. Mengapa? Dia tahu bahwa Allah beserta dengan dia, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia, bahwa Allah ngerti apa yang lagi dipergumulkan di dalam kehidupan Maria. Sehingga pada saat itu mendapat keputusan juga dari tunangannya, si Yusuf mau memutuskan. Wah, lebih parah lagi. Udah hamil di luar nikah, pacarnya memutuskan, lebih parah kan? Dan bukan hanya itu saja, saudara, pergumulan kehidupannya yang sangat berat. Dia mau melahirkan. Kalau zaman sekarang mah enak, ada pendaftaran ulang penduduk, ya kan? Sudah ada KK, apalagi sekarang ada KTP online, betul nggak sih? Ya kan? Tapi zaman dulu dia harus balik ke tempat di mana dia dulu lahir, dan pada saat itu lagi hamil muda. Waduh, bisa ngebayangin nggak? Belum ada mobil, belum ada kereta, belum ada pesawat. Dia harus jalan kaki. Dan di tengah dia hamil begitu. Belum selesai sampai di situ. Sampai sono, pas mau melahirkan, susah cari tempat, saudara. Sehingga dari satu tempat ke tempat yang lain, aduh, disertai Tuhan. Tetapi prosesnya sangat berat. Disertai Tuhan. Tapi menjalani kehidupannya sangat berat. Dihina, diejek, nggak dianggap, disia-siakan. Ya, itu terjadi di dalam diri Maria dan Yusuf. Katanya disertai Tuhan. Kadang-kala kita ini mengatakan kan, kalau disertai Tuhan itu segala sesuatunya jalan dengan lancar. Kalau disertai Tuhan berhasil. Kalau disertai Tuhan, wah mesti enak. Siapa bilang, saudara? Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji. Ingat nggak ada satu lagu? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji, ya kan? Selalu beserta dengan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau hari ini Tuhan di dalam hidup kita menyertai kita, tapi kita lagi ada di dalam proses, jangan lari, hadepin aja. Kita jalani bersama dengan Dia. Mengapa? Karena Allah ikut bekerja mendatangkan kebaikan. Jangan lari. Masalah itu datang silih berganti. Apalagi hari-hari ini, masa pandemi. Ada yang di-resign dari perusahaan, ada yang usahanya mulai tutup, betul nggak sih? Ya kan? Ada yang perekonomiannya mulai kurang. Jemaat saya, saudara, saking jujurnya gitu. Persepuluhan dia minta maaf. Dia ngomong gini, Om, minta maaf ya Om, perbulannya cuma segini. Karena apa? Gaji saya dipotong 40%. Wah, 40% itu gede loh, saudara. Ya enggak? Ya,
Tapi sekarang kan kebutuhan ibu-ibu nggak begitu banyak. Kebutuhan ibu-ibu nggak kayak zaman dulu, ya kan? Sekarang kalau ibu-ibu ke gereja nggak pakai lipstick aja, nggak bakalan nggak ketahuan kok, nggak ketahuan. Yang saya maksud, mengapa? Karena pakai masker kan. Jadi kalau pakai masker, pakai lipstick ya sia-sia ibu-ibu, ya kan? Pakai blush on. Dulu kan ibu-ibu kalau mau ke gereja, sibuk sendiri ini begini, betul nggak sih? Ya kan? Sekarang nggak perlu kan, mandi aja. Kalau bedakan ya kayak cim-cim, kayak emak-emak gitu. Taruh aja gini, sambil jalan. Ya kan, masih bisa gitu. Zaman sekarang nggak perlu yang persiapan banyak. Karena apa? Ketutup kok, sampai sini doang, matanya doang yang kelihatan. Tetapi kesulitan itu selalu ada. Masalah selalu ada. Tetapi kalau disertai Tuhan, Tuhan berjanji, pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah itu setia. Pada waktu kita dicobai, Ia memberikan jalan keluar. Jadi, Yesus menyertai kita bukan untuk kita bisa lenggang kangkung, menikmati ongkang-ongkang kaki tanpa proses. Bukan. Yusuf sama Maria melalui proses. Sehingga lahirlah Yesus. Orang-orang Majus datang, para pejabat itu datang, mempersembahkan emas dan mur dan kemenyan. Para gembala datang, para malaikat bersuka cita. Mengapa? Karena Maria dan Yusuf siap menghadapi proses yang ada. Ayo, hari-hari ini, kalau kita lagi diproses oleh Tuhan di masa pandemi ini, tetap kita jalanin saja. Ya, kita lakoni, melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Dia selalu beserta dengan kita. Dan kalau dia beserta dengan kita, di balik segalanya, ada keindahan yang Tuhan pasti sediakan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat kita merayakan Natal, hari-hari ini, ya, kita tetap teguh di dalam Tuhan, beriman di dalam Tuhan, kita tetap teguh, ya kan? Dan kita diproses oleh Tuhan, siap. Saudara, saya disertai Tuhan dan saya merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup saya. Sejak saya bertobat SMA kelas 3, saya latar belakangnya kan bukan beragama Kristen. Begitu lahir, saya nggak agama Kristen. Saya agama Kristen mulai kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA pertama. Kenapa saya katakan pertama? Karena SD kelas 3 itu saya masuk di SMA Kristen. Saya tidak lulus, saudara. Zaman itu saya tidak lulus. Tapi setelah saya renungkan, bukan karena saya bodoh ya. Karena orang yang saya sontekin, itu bisa lulus. Saya yang nyontekin, kagak lulus. Singkat cerita, saya ngulang SMA kelas 4. SMA yang kedua, kelas 3 yang kedua. Saya dapat surat dari kepala sekolah. Zaman itu kalau nggak lulus beneran. Karena zaman saya sekolah, murid itu takut sama guru. Kalau zaman sekarang beda, guru takut sama murid, ya nggak? Dan saya dari 13 yang tidak lulus, saya dapat surat dari kepala sekolah dan dijanjiin kalau engkau mau mengulang, engkau pasti lulus. Saudara, apa yang terjadi? Oke, saya turutin. Waktu itu papa saya udah marah-marah dengan saya itu gara-gara ikut Yesus, ikut haleluya, begitu kan. Jadi sekolah aja nggak bener, sekolah aja nggak lulus, begitu. Dan sekarang dapat panggilan, siapa tahu kamu dilulusin, gitu. Saya menghadap kepala sekolah, tapi dinyatakan bahwa saya harus mengulangi SMA kelas 3 yang kedua. Puji Tuhan, saudara, di SMA kelas 3 yang kedua, iman saya mulai bertumbuh terus karena saya bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sekalipun ditantang dan ditentang oleh orang tua saya. Saya
dikata-katain, diusir dari rumah. Tapi karena saya anak laki satu-satunya, ya bandel aja lah di rumah. Mau kemana lagi saya nggak ngerti gitu kan. Terus singkat ceritanya, selama saya SMA kelas 3 yang kedua, rupanya saudara, zaman dulu waktu saya sekolah sekitar tahun 70-an ya, SMA itu, saya ikut porseni. Saya bukan olahraganya, tapi di seninya. Puji Tuhan. Saya mewakili SMA Kristen karena tidak ada yang punya talenta seperti saya. Di SMA Kristen itu yang saya yang punya begitu. Saya ikut lomba pop singer zaman dulu, se-SMA, SMA sekota di mana saya dilahirkan. Lalu masuk ke Jawa Tengah. Saya jadi juara, menjadi juara pop singer se-SMA. Terus nari Jawa. Saya juara, kalau nggak salah juara kedua se-Indonesia. Ya, nari Jawa. Se-Jawa Tengah, maaf. Karena tarian Jawa, se-Jawa Tengah. Saya nomor 2 nomor 2. Lalu ada mocopat. Mocopat, saudara ngerti kan, mesti orang Solo gitu loh. Ya kan, mesti ngerti. Menyanyikan gending Jawa, tapi tanpa musik. Lalu ada lomba deklamasi. Semua saya ikutin yang seni. Dan puji Tuhan, saya bawa itu semua piala. Begitu saya serahkan ke sekolah, saudara, wakil kepala sekolah saya ngomong, tuh kalau Anton dilurusin, piala nggak masuk di SMA Kristen. Jadi saya tidak lulus bukan karena bodoh, saya tidak lulus karena bencana piala. Singkat ceritanya, saudara, saya mau kuliah, bingung karena papa saya menginginkan saya jadi guru, mama saya kepengennya saya jadi perawat di rumah sakit. Akhirnya saya putuskan 1 tahun saya off, nggak sekolah. Dan pada waktu itu saya rajin di gereja. Dan pada saat saya rajin di gereja, ikut paduan suara, ikut pemudi, dulu nggak ada istilah youth lah ya, dulu istilahnya pemuda. Ikut paduan suara latihan, saya disodori formulir untuk sekolah teologi oleh gembala saya. Dan saya terima, papa saya ngamuk-ngamuk. Kalau kamu jadi pendeta, mau jadi apa? Makan apa? Jadi pendeta melarat. Ya begitu. Bahkan papa saya ditanya, kamu sekolah apa emangnya? Sekolah teologi, Bapak. Aku bilang, sekolah teologi, Pak. Aku bilang. Papa saya bilang apa? Sekolah teknologi apa? Maklumlah saudara. Papa saya S3, mama saya S2. Papa saya SD kelas 3, mama saya SD kelas 2. Dan kalau saya bisa sekolah sampai menyelesaikan S3, itu mukjizat yang luar biasa. Singkat ceritanya, saudara, liku-liku perjalanan. Tamat sekolah S1 saya ke Jakarta. S1 saya ada 2, yang satu dari Surabaya, yang satu dari Ungaran, Abdiel. Lalu saya ke Jakarta. Begitu di Jakarta, proses Allah begitu dahsyat dan banyak persoalan yang terjadi. Saya hadapin, buka pos PI, buka gereja di Jakarta tanpa modal, tapi Tuhan beserta. Dan puji Tuhan, sampai detik ini saya merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan mengizinkan saya berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya buktikan kepada orang tua saya bahwa jadi hamba Tuhan tidak kere, jadi hamba Tuhan tidak melarat, jadi hamba Tuhan tidak kekurangan. Coba lihat yang sekarang berdiri atau yang sekarang bicara di depan Anda. Apakah saya orang melarat? Saya nggak pernah minta. Saya nggak pernah apapun. Saya bergantung kepada Tuhan karena Allah ikut bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Dan sekarang saya puji Tuhan. Allah membuktikan bahwa Dia beserta dengan saya. Dan saya diberi kekuatan menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita, menyelesaikan kebutuhan kita yang paling hakiki, membereskan dosa. Kalau kita datang kepadanya, maka janjinya Tuhan saat kita minta ampun kepadanya, jika kita mengaku segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Boleh tantangan ada, problem boleh hadir, seperti hari-hari ini yang kita hadapi.
tapi kita sadar bahwa Natal Tuhan beserta dengan kita, Immanuel. Maka Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita, karena Allah ikut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, dan kita akan keluar sebagai lebih dari pemenang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal tahun 2020. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Allah beserta dengan kita. Haleluya. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, boleh kita imani. Allah beserta dengan kita, Allah Immanuel, menyertai keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Allah beserta kita, menyembuhkan, memberkati, memberikan damai sejahtera kepada kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Wah, cahaya. Cahaya apa ya? Ada cahaya lampu. Ada matahari. Ya, ada cahaya Tuhan hadir di keluargaku. Selama COVID, keuangan kami dipulihkan, ekonomi keluarga kami dipulihkan. Oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik. Di masa pandemi, pekerjaan saya lancar sehingga ekonomi saya tidak tergoyahkan. Dan Tuhan juga sudah sembuhkan sakit penyakit ginjal saya. Kalau sebelah kanan Tuhan izinkan lewat laser saya disembuhkan, dan sebelah kiri saya mengimani bahwa kuasa Tuhan itu masih ada, mujizat Tuhan masih ada, dan saat ini saya sembuh total karena kemurahan Tuhan dan berkat kasih daripada Tuhan. Di masa pandemi ini, Lia bisa membuka usaha sendiri, yaitu usaha beras. Waktu itu Lia disuruh mencarikan tempat usaha, sudah dibayar, namun tidak jadi. Akhirnya Lia suruh memakai, dan karena Tuhan itu baik, maka Tuhan sediakan untuk biaya kulaan beras, dan usaha itu yang membuat kami bisa hidup walaupun dalam pandemi masa sulit ini. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam keluarga saya. Amin. Sungguh luar biasa. Pada tahun ini, pada bulan Oktober, saya telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit penyakit jantung saya, yang mana saya harus rawat inap, masuk ICU selama 2 hari. Tetapi penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, selama pandemi usaha pekerjaan saya diperlancar oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Di saat pandemi sekarang ini, justru Tuhan itu memberkati kami secara luar biasa. Berkat Tuhan itu mengalir dan terus mengalir secara luar biasa. Bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan kesehatan buat kami sekeluarga. Kami terhindar dari virus corona. Terima kasih, ini kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati.
Segala puji, hormat, juga syukur bagi Tuhan Allah kita yang teramat baik, yang selalu kita bisa katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita sudah mendengar. Terima kasih untuk sobat-sobat, saudara-saudaraku, jemaat GPI Ebenezer yang dikasihi Tuhan, punya kesaksian di masa-masa yang sulit ini. Dan dengan satu keyakinan bahwa Immanuel itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Haleluya, tidak saja sakit penyakit, tidak saja ekonomi, apapun. Namun esensi daripada Immanuel sudah kita dengar, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itulah Immanuel. Oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa bukan satu jaminan, ada satu penyelesaian yang indah, ada semuanya berjalan normal, semuanya berjalan baik. Ingat ketika Tuhan Yesus bersama murid-murid mengarungi satu perjalanan dan ada angin ribut di sana. Waktu itu Tuhan Yesus ada beserta mereka, tetapi Tuhan Yesus tidur di situ. Dan ketika ada badai, ketika ada persoalan, murid bangunkannya dan mengatakan di dalam Matius 8 ayat yang ke-23. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dan Tuhan bangun dan katakan, teduhlah. Dia katakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Inilah esensi Immanuel, itu cukup bagi kita. Selalu ada Tuhan beserta kita. Meski ada badai, meski ada sakit penyakit, tetapi yakin dan percaya, jalan serta Yesus, jalan sertanya, jalan setiap hari bersama Yesus. Kita mampu, kita bisa saksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Natal tahun baru, selamat hari Natal 2020, dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tetap bersama Yesus, lakukan perkara besar. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita menyaksikan video yang luar biasa bahwa gereja kita masih bisa bertahan sampai dengan hari ini, juga karena kita senantiasa saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan satu sama lainnya. Bapak Ibu Saudara, bersukacita pagi hari ini, sekali lagi lambai-lambaikan tangan. Haleluya. Berikutnya kita akan membagikan hadiah untuk 5 orang yang beruntung. Jadi bersiap-siap Bapak Ibu Saudara, karena tadi kita sudah saksikan video, ada beragam kegiatan ya
dari sekolah minggu, kaum muda, kaum wanita, sampai dengan komisi umum. Nah, yang sekarang ini untuk umum, untuk semuanya boleh ikutan. Caranya mudah sekali. Sebentar, saya buka dulu. Oke, akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua jawabannya ada di Alkitab. Dan semua jawabannya pasti Bapak Ibu tahu. Cuman tidak hanya kita bersaing betul jawabannya, tapi juga bersaing cepat. Ya Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan pertanyaannya baik-baik. Terus kemudian nanti silahkan kalau mau menjawab bisa mengetik ya. Bisa mengetik di kolom chat Zoom. Betul begitu ya Jenis ya? Ya betul Kak Elis. Namanya. Iya, Jenis? Yang mau jawab. Iya, betul. Jenis. Ada di mana Jenis? Oke, jadi nanti ketika Bapak Ibu tahu jawabannya, jangan langsung menjawab, jangan langsung menyalakan mikrofon. Tapi diketik dulu namanya. Misalkan saya tahu jawabannya, saya langsung tulis Elis gitu. Nanti nama yang teratas akan langsung dipanggil namanya oleh Jenis. Betul begitu ya Jenis ya? Betul Kak Elis. Oke. Pertanyaan yang pertama, ingat ya, jangan jawab dulu, tapi tuliskan namanya gitu ya. Namanya di kolom chat. Atau jangan nama deh, biar gampang, biar nggak kelamaan, ketik saja huruf A gitu ya, huruf A. A gitu, nanti namanya akan dibacakan oleh Jenis, siapa yang pertama kali. Pertanyaan pertama. Apa tema Natal GPIA Ebenezer tahun 2020? Ketik dulu. A. Yang pertama ada akun Zoom bernama Mia, Kak Elis. Yang pertama ada akun Zoom bernama Mia. Mia. Apakah suara saya terdengar? Akun Zoom bernama Mia. Mia, Kak. Ya, terdengar. Langsung menjawab semua kayaknya, langsung tahu semua. Terdengar. Mia. Ya, betul. Wah, namanya cute sekali ya, Mia. Siapakah Mia? Saya. Ibu Sumiati atau Ibu Sunar. Wah, idenya luar biasa loh, bisa mencari nama Mia. Mari Bu Sunar, silakan dijawab. Jawabannya apa Bu? Dinyalakan mikrofonnya. Immanuel. Kayaknya kurang tepat. Ayo, yang tercepat kedua siapa Jenis? Yang kedua ada Rachel Emanuela, Ibu Markus. Rachel Emanuela. Immanuel cukup bagimu. Bu Sumiati, Mia. Kalau Rachel Emanuela, potongannya Eman ya. Ayo, Rachel Emanuela, mana suaranya? Immanuel cukup bagiku. Oke, ini Bu Markus kayaknya ya, suaranya ya? Iya, Elis. Oke, boleh. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Hadiah pertama sudah lolos. Sebisa mungkin keluarganya Bu Markus nggak ikut jawab lagi ya. Jadi putra-putrinya atau suaminya juga udah nggak boleh lagi. Kita kasih kesempatan ke yang lainnya. Pertanyaan kedua. Apa ayat tema Natal gereja kita? Dan sebutkan secara detail ayatnya. Ayo. Ini langsung cepet banget. Ini yang paling tepat ada Rosalia Citra Devi. Iya. Mbak Citra. Jawabannya Mbak Citra? Matius 1 ayat 23. Oke, apa ini bacaannya? Bacaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Hangus, ayo yang tercepat. Ayo, siapa Jen? Oke, yang kedua ada Ayu FH titik. Ayu. Ayu. Ayu siapa ini? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia
Immanuel yang Oke, terima kasih Ayu menjawab dari luar angkasa ya. Suaranya kayak lagi ada di planet. Tapi kedengaran, saya bisa mendengarkan. Selamat untuk hadiah kedua diberikan kepada Ayu. Sekarang pertanyaan ketiga ya. Wah, ini harus benar nih, harus benar jawabannya ya. Apa tujuan turunnya Allah ke dunia menjadi manusia dan menyertai kita? Ayo jawabannya. Di sini yang tercepat ada Reni Un. Reni Un. Reni Un, oke. Ya. Bu Reni. Menyelamatkan manusia kita. Nggak bikin perut kembung. Kayak Facebooker aja ya. Apa Bu? Videonya Menyelamatkan manusia. Yang jawab ternyata orang lain. Ayo Bu Reni, videonya mana Bu Reni? Nah, apa nih jawabannya Bu? Menyelamatkan manusia. Menyelamatkan umat manusia. Pertanyaan itu terlalu mudah. Sekarang pertanyaan yang gabungannya adalah sebutkan 4M protokol kesehatan. Ayo. Itu terlalu mudah tadi. Ayo. Aduh. Ayo Bu, 4M. Memakai masker, menjaga jarak, Betul. mencuci tangan, menghindari kerumunan. Betul. Menghindari kerumunan. Nih, hadiah ketiga sudah lolos. Terima kasih Bu Reni. Hadiah keempat. Apa yang dipersembahkan raja-raja saat Tuhan Yesus lahir, yakni emas, kemenyan, dan mureh? Belum. Coba cari ayatnya atau perikopnya yang menyebutkan cerita itu. Para raja-raja memberikan emas, kemenyan, dan mur. Ayo, siapa yang jawab duluan? Enak aja, gampang banget emas, kemenyan, dan mur ya. Ayo, siapa yang duluan, Jenis? Di sini paling cepat ada Rina Purwanti, Kak. Rina Purwanti. Ini pasti disuruh suaminya cari hadiah ini pasti. Mas Robi Bre. Ayo Mbak Rina. Halo guys. Loh, tuh kan bener kan? Dia sudah mengincar hadiah. Orang Majus dari timur, Matius 2. Oke, betul. Ya. Sekarang kita ke pertanyaan keempat ya. Kelima ya. Udah kelima ya. Terakhir. Pertanyaannya adalah, dalam hal apa saja Allah menyertai kita? Dan di mana ayat yang menyebutkan itu secara detail? Ayo. Ayo, siapa yang duluan? Ada Jenis Jaden, Kak. Siapa Jenis? Jenis Jaden. Jenis Jaden. Oke, papa mamamu di sini berharap kamu mendapat hadiah ya, Jen. Jen? Jaden, nyalain mikrofonnya. Hah? Kepencet, oh tiwasnya wong tuanya bangga loh. Wah anakku pemberani itu boleh kepencet. Sungguh. Nanti kamu pulang dimarahin. Ayo, yang nggak kepencet. Siapa Jen? Yang kedua ada Lim Cahyo. Pak Cahyo? Ya. Oke, silakan dijawab Pak. Matius 28 ayat 8. Hah? Coba saya buka dulu ya. Matius 28 ayat 8. Allah turut bekerja. Mereka segera pergi dari kubur itu. Hah? Kok ke kuburan, Pak? Salah ayat itu yang bisikin, pasti bisikinnya apa? Pak Cahyo dengernya apa? Ayo.
Apa? Allah turut itu loh. Ayo. Siapa Jenis yang selanjutnya lebih cepat, Jen? Salah ya. Apa? Selanjutnya ada Lilis Setiawati. Siapa? Bu Didi. Ayo Bu Didi. Dalam hal apa saja dia turut bekerja? Tuhan turut bekerja dalam hal apa, Bu? Bu Didi, oh delay, soalnya Kartosuro, jauh dari sini ya. Bu Didi. Bu Didi, Bu Didi. Wah. Bu Didi. Kok nggak ada suaranya ya? Apa memang nggak ada suaranya atau saya aja yang nggak dengar Bu Didi? Memang belum ada suaranya, Kak. Oh, ya Kartosuro. Mungkin setengah jam lagi kita baru dengar suaranya. 8. Oh, sudah. Ya. Ayat 28. Tuh kan, delay-nya nih karena Kartosuro ini. Roma 8 ayat 28. Bacaannya apa, Bu? Jadi Tuhan itu turut bekerja dalam apa, Bu? Bu. Saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Daripada nggak selesai-selesai ya, ini nanti nunggu. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja, kerja. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ralat tadi Roma. 5-5-nya sudah terjawab dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Bingkisannya sudah habis apa masih? Yang kemarin diterima? Kalau habis bilang gini, kalau masih bilang gini. Habis apa masih? Hah? Masih, ada yang masih, ada yang habis, ada yang dikasihin ke orang lain ya, diganti nama, ya, parcel dari keluarga kami gitu ya. Bisa jadi. Kalendernya udah dipasang? Oke. Ya, kita akan menutup ibadah Natal yang begitu luar biasa ini dengan doa berkat yang akan dinaikkan oleh Bapak Gembala. Kami mohon Bapak Pendeta Sutikno Kurniawan dapat menaikkan doa berkat. Mari kita terima berkat bersama-sama Bapak Ibu. Boleh bangkit berdiri dari tempatnya masing-masing, kita terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini adalah hari kelahiran Tuhan. Kami rayakan bersama. Kami mau mendengarkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita datang sama yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat anugerah secara sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Semua yang sudah menerima berkata-kata bersama. Amin. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku
ku sembah oh Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad. Mari Bapak Ibu jemaat semuanya kita boleh nyalakan kamera. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, mari Bapak Ibu jemaat semuanya kita boleh menyalakan kamera. Kita akan segera mengambil foto untuk perayaan Natal kita hari ini. Di sini ada 3 halaman, jadi bisa tahan pose dari halaman pertama sampai halaman ketiga. Masih ada yang belum menyalakan kameranya. Oke, sudah siap berpose semua. Halaman pertama, berpose 3, 2, 1. Oke, untuk yang halaman selanjutnya, tahan. 3, 2, 1. Oke, untuk halaman yang terakhir, tahan. 3, 2, 1. Oke, sudah terfoto. Terima kasih. Selamat Natal 2020 dan yang tahun 2021. Silakan nyalakan Shalom, suaranya, saling menyapa. Silakan. Ya. Selamat Selamat Natal semuanya. Selamat Natal, Pak Cahyo, Bu Cahyo. semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat Natal. Tahun 2020. Selamat Natal.